Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam tempat yang mulia dan di dalam menuntut ilmu agama. Asbahna wa asbahal muluk lillah walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك اللهم خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونسألك اللهم خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده نعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة نعوذ بك من سوء الخاتمة آمين يا رب العالمين. Kita berkumpul di dalam berzikir kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz, "Ma min amalin yunjil 'abda min 'adzabillahi 'azza wa jal aktsaru min dzikrillah." Tidak ada dari amal yang menyelamatkan seorang hamba daripada azab dan siksaan Allah lebih banyak melebihi daripada ketika orang mengingat Allah. Dan orang yang mengingat Allah akan diingat oleh Allah. Bagaimana Allah mengingat hambanya? Allah mengingat hambanya dengan cara memberikan keampunan kepada hambanya. Allah mengingat hambanya dengan cara memberikan kelembutan kepada hambanya, dengan cara memberikan kasih sayang kepada hambanya, dengan cara memberikan ketenangan dan ketentraman kepada hambanya. Adzkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka niscaya aku akan mengingat kalian. Dari karenanya bagaimana Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau bertanya kepada Allah, siapakah hamba yang paling engkau cintai? Kemudian Allah menjawab, gala aktsaruhum li dzikra, orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling banyak mengingatku. Sehingga mengingat kepada Allah adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk di dalam bersyukur kepada Allah karena sesungguhnya disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, awwalu man yadkhulul jannata yaumal qiyamah alladzina yahmaduna Allah azza wa jalla fis sarra'i wad dharra. Kelompok pertama yang nantinya besok akan masuk ke dalam surganya Allah, yaitu adalah mereka yang senantiasa memuji kepada Allah, baik ketika mereka dalam keadaan senang ataupun ketika mereka dalam keadaan susah. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Dari karenanya Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya alhamdulillahi tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu mampu pahalanya itu memenuhi mizan timbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu bagaimana kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk senantiasa jangan meninggalkan sebuah zikir yang kita baca setelah selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita meminta kepada Allah untuk selalu mengingatnya dan bersyukur kepadanya dan memperbaiki penghambaan kita kepada Allah. Dan besok sebagaimana yang diriwayatkan
oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah bahwasanya inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu minan ni'am, dari sejumlah banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, maka nikmat yang pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah besok di hari kiamat adalah ayyugala lahu, bahwa dikatakan baginya alam asihha jismak, bukankah aku berikan kesehatan terhadap batang tubuhmu, wa nurwika minal ma'il barid, dan engkau kami berikan yaitu air yang sejuk dan dingin sehingga hilanglah dahagamu, dan itu adalah merupakan sebuah nikmat yang perlu kita syukuri. Jadi karenanya jangan pernah memandang kepada orang yang lebih di atas dari kita dari segi dunia, akan tetapi pandanglah kepada orang yang lebih di bawah dari kita dari segi dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur kepadanya, insyaallah bi khairin wa lutfin wa afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita yang telah lalu tentang masalah at-tafaqquh fid din, yaitu memahami masalah agama. Ini yang sangat perlu, apakan lagi bagi kita yang terkadang melakukan perjalanan, dan ini adalah bekal yang harus kita bawa. Melakukan perjalanan bukan hanya membawa bekal makanan, pakaian ataupun keperluan ketika selama perjalanan, akan tetapi ilmu pengetahuan agama juga harus, dan itu yang lebih penting. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu tentang bagaimana di sana keringanan yang Allah berikan bagi orang yang musafir. Kemudian pada hari ini kita menjelaskan tentang bagaimana di sana syarat jama' takdim. Wah, kita jelaskan lagi di pertemuan yang telah lalu bahwasanya al-afdal tarkul jam'i, lebih afdal itu adalah tidak menjama', tidak menggabung antara dua salat, khurujan minal khilaf, yaitu keluar dari perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di sebagian madhab bahwa tidak boleh menjama', menggabung solat, kecuali 4 perkara, kecuali dalam 4 keadaan. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu. Fal jam'u afdal, maka menjama' dalam 4 keadaan ini adalah lebih diutamakan. Yang pertama kemarin yaitu ketika kita melaksanakan haji di hari Arafah, maka bagi orang yang wukuf di Arafah, dia menjama' zuhur dengan asar, jama' takdim. Dan di Muzdalifah maka dia menjama' maghrib dengan isya, yaitu jama' takhir. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang mempunyai keraguan terhadap dalil yang mengatakan bolehnya menjama'. Begitu juga bagi orang yang mendapatkan di dalam dirinya ketidaksenangan di dalam menjama'. Dan yang keempat adalah bagi orang yang menjadi ikutan bagi orang lain. Maka 4 keadaan ini lebih afdal menjama' daripada meninggalkannya. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu mana yang paling afdal, jama' takdim atau jama' takhir. Nah sekarang yang kita jelaskan bahwasanya syurut jam'it takdim, syarat-syarat jama' takdim. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika kita ingin menjama', yaitu jam'at takdim, ketika ingin menjama' jama' takdim, harus di sana kita sempurnakan syaratnya. Di antara syarat jama' takdim yaitu adalah al-bada'atu bil ula. Yang pertama, dimulai sholatnya dari yang pertama. Artinya tertib berurutan. Zuhur dengan asar jama' takdim, maka harus dimulai dengan zuhur, kemudian baru sholat asar. Begitu.
Apabila jama' takdimnya maghrib dan isya, maka lebih dahulu dikerjakan salat maghrib kemudian baru salat isya. Hadzal bada'atu bil ula. Naam. Apabila seseorang menjamak takdim kemudian dia mendahulukan salat yang kedua dari salat yang pertama, maka batallah salatnya jika dia mengetahui dan sengaja. Maka apabila orang tersebut mengetahui dan sengaja mendahulukan salat yang kedua dari salat yang pertama, dari jamak takdim lah, harus dipahami dari jamak takdim, maka batalat salatuh, batal salatnya. Wa illa, jika dia tidak mengetahui karena jahil atau tidak kesengajaan, maka salat yang tadinya dia lakukan, yaitu salat kedua yang dia dahulukan, menjadi sunat mutlak. Nah, menjadi sunat mutlak. Itu yang pertama, al-bada'atu bil ula, yaitu yang pertama adalah memulainya dengan berurutan. Fayabda'u bis salatil ula thumma tsani, maka dia memulai dengan salat yang pertama zuhur, kemudian baru asar, maghrib, kemudian baru isya. Kemudian yang kedua yaitu adalah niyatul jam'i fiha. Yang kedua adalah niat menjamak di waktu pertama, walau ma'as salam, meskipun bersamaan dengan ketika mengucapkan salam. Jadi harus ada niat dulu. Umpama nih kita lagi dalam perjalanan, bilang, ayo bismillah, rombongan tolong sampaikan kita jamak takdim. Kita jamak takdim, begitu. Kita jamak takdim. Atau sebelum takbiratul ihram, sebelum salat zuhur, kita sampaikan kepada yang ikut dengan kita semuanya jamak takdim. Kita semuanya jamak takdim. Maka niatkan jamak takdim. Walau ma'as salam, walaupun bersamaan dengan salam. Maksudnya gambarannya seperti apa? Seperti ini. Ini orang musafir. Lalu imamnya atau guide-nya, pemimpin di dalam perjalanan tersebut kelupaan mengingatkan ketika takbiratul ihram zuhur untuk mereka niat jamak takdim. Nah, kayak gitu. Umpama ulun dengan rombongan, kedingat memberitahukan kepada jamaah untuk niat jamak takdim, sedangkan ulun sudah takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Nah, walau ma'as salam, walaupun bersamaan dengan salam, ulun sudah niat di sini maksudnya yaitu meniatkan bahwasanya kita melaksanakan salat yang kedua di waktu yang pertama atau jamak takdim. Maka ketika assalamualaikum warahmatullahi, langsung mengatakan ayo niat jamak takdim. Ketika mereka sudah meniatkan, maka sudah cukup. Nah, begitu. Boleh waktu pertengahan salat, tidak disyaratkan, yaitu niat jamak takdim ini yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Akan tetapi afdalnya memang, tapi tidak disyaratkan. Jadi harus dipahami, tidak disyaratkan, tapi yang afdal seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi niat jamak itu niat jamak ketika melaksanakan di waktu yang. Bagaimana seandainya kita umpama jamak takdim, jamaknya jamak qasar lagi. Nah, jamak qasar. Kita imam, Allahu Akbar. Ternyata ada orang yang mugim, yang tidak musafir, ikut berjamaah dengan kita. Nah, apakah boleh? Sedangkan kita zuhur 2 rakaat, mereka 4 rakaat. Ya boleh, tidak jadi masalah. Kita salam, mereka menambah 2 rakaat. Selesai. Intahatil masalah. Begitu. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bagi orang yang menjamak takdim, yaitu al-muwalatu bainahuma.
Al-muwalatu bainahuma, yaitu berurutan, artinya tidak terpisah, langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Jangan sampai ada pemisah. Jangan sampai ada pemisah. Umpama tuntung menggawi sholat yang pertama, ngopi dulu, yang berokok 2 batang dulu. Seperti itu. Itu al-muwalat. Yang ketiga tadi sudah al-muwalat bainahuma. Dan yang terakhir yaitu adalah yang keempat, dawamus safar ilal ihram bitsaniyah. Dia dalam statusnya dalam keadaan musafir sampai dia takbiratul ihram yang kedua. Tetap dalam keadaan musafir dan dia setidaknya sampai ketika takbiratul ihram yang kedua. Maksudnya gambarannya seperti apa? Maksudnya dia tetap dalam keadaan musafir sampai batasannya kepada akhir takbiratul ihram di solat yang kedua. Apabila musafirnya terputus sebelum takbiratul ihram di solat yang kedua, maka tidak boleh orang tersebut menjamak taqdim. Bahkan dia harus solat di waktu yang kedua sesuai tepat pada waktunya. Orang nih umpamanya subhanallah jamak taqdim zuhur dengan asar, ternyata ketika dia sudah selesai sholat zuhur kemudian mau sholat asar, ternyata sudah sampai, ternyata orang tersebut sudah sampai di tujuannya, yang menjadikan orang tersebut hilang uzurnya, maka tidak lagi orang tersebut diperbolehkan untuk menjamak taqdim. Akan tetapi dia harus sholat di waktu yang kedua sesuai pada waktunya, seperti itu. Jadi harus dawamul uzur, uzurnya terus menerus sampai sempurna takbiratul ihram di sholat yang kedua. La ilaha illallah. Nah, ini ada permasalahan. Seandainya seseorang takbiratul ihram sholat zuhur, maka dia ketika takbiratul ihram waktu sholat zuhur masih belum musafir. Kemudian ketika pertengahan sholat zuhur dia menjadi orang yang musafir, apakah boleh menjamak? Maka orang yang semacam ini adalah dikatakan yajuzu lahul jam'u, boleh menjamak orang yang semacam ini, karena tidak disyaratkan adanya perjalanan atau adanya uzur, adanya musafir ketika takbiratul ihram di sholat yang pertama. Karena ini jamak takdim. Akan tetapi disyaratkan adanya musafir ketika niat menjamak. Ini orang asalnya tidak niat jamak, sholat zuhur biasa. Ternyata pertengahan sholat, masya Allah, orang tersebut dapat uzur, yaitu musafir. Loh, bagaimana ceritanya? Bisa jadi orangnya pakai pesawat. Orangnya pakai pesawat. Oke, apa sholat di pesawat? Ada ilmunya. Orangnya sholat di kapal. Waktu di kapal subhanallah masih belum masih masuk di wilayahnya, masih belum musafir. Ternyata sholat zuhurnya lama, kemudian kapalnya di sana jalan-jalan berlayar sampai di sana, boleh dia menjamak. Kemudian di pertengahannya boleh orang tersebut menjamak. Seperti itu. Bagaimana seandainya orang sudah niat menjamak, akan tetapi ketika di pertengahan sholat yang pertama tidak mau menjamak, atau setelah selesai koler menjamak aja kada jadi, bisa kada jadi kayak itu. Nawa jama'at taqdim fi salatil ula thumma ba'da salat lam yuridil jama'. Orang ini sudah niat usalli fardhu dhuhri majmu'an lil 'asr, umpama sudah dia niatkan jamak, ternyata setelah selesai salat orang tersebut tidak mau menjamak,
apa yang didapatkan oleh orang ini apakah boleh? Fala syai'a alaih, tidak jadi masalah. Ya sudah, sholat yang kedua sesuai pada waktunya. Nah, itu permasalahan. Kemudian habis sudah syarat jama' takdim. Sekarang syarat jama' takhir. Syarat jama' takhir. Naam. Di antara yang disyaratkan untuk menjama' salat jam'at takhir, yaitu jama' takhir sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, artinya ini syarat harus apa namanya, harus ada. Kalau tidak ada maka tidak sah. Syarat jama' takhir yang pertama adalah meniatkan sebelum keluarnya waktu sholat pertama walaupun dengan 1 rakaat. Maksudnya seperti apa? Nah, biasanya seperti ini. Umpama di perjalanan harus ada pemimpinnya, di perjalanan harus ada guide-nya. Siapa guide-nya, siapa pemimpinnya harus ada. Jangan sampai tidak ada pemimpinnya, harus kita angkat siapa salah seorang. Umpama di sana kita perjalanan 2 buah mobil, siapa pimpinan pimpinan perjalanan siapa? Nah, dia yang menentukan atau dia yang memberitahukan, menginformasikan di grup umpama. Maka ketika zuhur masih di perjalanan pakai mobil, bilang nih kita kayaknya sampai di rest area, mungkin persinggahan mungkin di waktu asar. Ya udah, kemarin sudah kita jelaskan mana yang lebih afdal, jama' takdim atau jama' takhir. Apabila kita turun di waktu salat yang kedua, ya udah jama' takhir aja yang paling afdal supaya jangan terlalu menyita waktu. Ya sudah, pimpinan musafir, pimpinan perjalanan menginformasikan semuanya diharapkan untuk niat jama' takhir. Karena kita turun nantinya mampir di rest area di awal waktu salat asar. Ayo bismillah jama' takhir. Udah jama' takhir kita niatkan. Nah, niat sajaku jama' takhir. Udah selesai. Begitu sudah cukup. Artinya melaksanakan waktu zuhur di waktu asar. Nah, bagaimana kondisinya seandainya 1 menit lagi habis waktu zuhur? Masih belum ada niat. Nah, sekarang 1 menit itu sempat tidak kita melaksanakan 1 rakaat salat zuhur? Sempat. Ya sudah. Walau bigadri rakaat, walaupun sekedar 1 rakaat dari salat yang pertama. Ini 1 menit lagi. Bagaimana gambarnya? Bisa jadi pimpinan perjalanannya tertidur pulas, masya Allah, dari orang azan sampai umpama asar jam 3.45 umpama. Bangun orang tersebut jam 3.43 menit. Oh, udah di mana kita? Ini kita sudah sisa berapa menit lagi? Sisa 2 menit lagi. Waktu asar tiba. Ya sudah, langsung ayo niatkan jama' takhir. Boleh 2 menit bisa dapat berapa rakaat? Oh, bisa dapat 2 rakaat. Ya sudah, apakan lagi 2 rakaat? 1 menit pun kalau dapat 1 rakaat ya sudah boleh. Yang penting walaupun sisa 1 rakaat di waktu yang pertama, maka boleh kita di sana meniatkan jama' takhir. Pahamlah? Ya, begitu. Sama kalau zuhur ke asar ya terlalu lama. Contoh maghrib ke isya, nanggung waktunya. Ya udah bismillah, kadang-kadang lupa. Nah, bagaimana seandainya orang sudah jama' takhir, niat sudah jama' takhir, tapi ternyata mampir ke masjid di waktu yang pertama dan dia sholat jama' takdim? Tidak jadi masalah, bismillah jama' takdim. Seperti itu. Nah, mudah agama kalau dipahami. Yang jadi sulit itu tidak mengerti. Itu jadinya sulit. Kayak apa nih? Udah kan udah sembahyangan kita jadi dalam musafir juga, masya Allah. Ada bersembahyangan. Begitu. La ilaha illallah. Nah, itu menurut Al-Imam Ibn Hajar. Kalau Al-Imam Ramli harus niatnya itu di waktu yang sempat melakukan sholat yang pertama secara sempurna. Kalau hanya sisa 1 rakaat tidak boleh. Itu menurut pendapat Imam Ramli. Tapi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Itulah perbedaan pendapat. Yang penting dewasa menyikapi perbedaan. Jangan merajuk menyikapi perbedaan. Masya Allah. Merajuk perbedaannya.
Jurang kini abah yamin hukumnya kada aja kini kan. Nah ini perbedaan pendapat. Ujar kita lawan abah yamin harus meniatkan walaupun sisa 1 rakaat lagi, artinya walaupun waktunya itu sedikit lagi. Kalau dikerjakan sholat duhur mungkin hanya bisa 1 rakaat, boleh niat jama' takhir, boleh menurut Imam Ibn Hajar. Kata abah yamin kada boleh, harus waktunya itu sempat melaksanakan sholat yang pertama, anggap 10 menit atau 5 menit, harus sebelum 5 menit apa boleh, kalau melebihi dari itu tidak boleh menurut Imam Romli begitu. Nah kalau dia meninggalkan niat tersebut aliman amidan, kalau dia meninggalkan niat jama' ta'khir dengan sengaja dan mengetahui sebenarnya dia tahu tapi dia tidak meniatkannya, maka orang tersebut berdosa dan sholat pertamanya menjadi qadha. Kalau dia tidak tahu atau lupa, maka orang tersebut tidak berdosa, tapi sholat yang pertamanya tidak bisa dijama' takhir lagi, tapi niatnya adalah qadha. Nah pahamlah, ini orang lupa meniatkan jama' takhir sampai datang waktu yang kedua, artinya lupa meniatkan sholat zuhur harus jama' takhir, lupa, kelupaan orang tersebut, lupa. Yang namanya lupa manusia, Bani Adam dhaif, yang namanya manusia lemah, kelupaan untuk meniatkan jama' takhir sampai keluar waktunya, datang waktu yang kedua, maka bagaimana? Apakah boleh jama' takhir? Tidak boleh. Terus bagaimana? Ya udah diqadha tapi tidak berdosa. Yang berdosa apa? Udah tahu dan sengaja tidak meniatkan itu, maka waktu yang pertama menjadi qadha dan dia mendapat dosa. Nah, itu. Syarat yang kedua, jama' takhir dawamus safar ila tamamiha. Dawamus safar ila tamamiha, yaitu terus menerus dalam keadaan musafir sampai selesai sholat yang kedua. Sampai sholat yang kedua, umpama sholat jama' takhir maghrib, masya Allah, isya, setelah selesai sholat isya baru hilang udhurnya, maka tidak jadi masalah. Maka seandainya hilang udhurnya, musafirnya sudah tidak ada lagi. Nah, musafirnya sudah tidak ada lagi, maka waktu yang pertama menjadi qadha. Waktu yang kedua adaan, waktu yang pertama menjadi qadha karena hilang sudah uzurnya, sudah sampai di tempat tempat tinggalnya, umpama di kampung halamannya. Nah, ini perbedaan antara jama' takdim dan takhir. Ulun sebutkan jama' takdim yaitu adalah perbedaan jama' takdim dengan jama' takhir. Jama' takdim yang pertama, waktu niatnya yaitu di pertengahan sholat yang pertama, itu jama' takdim. Kalau jama' takhir boleh meniatkan dari awal masuk waktu pertama sampai sebelum berakhir waktu pertama, sekedar kita bisa melaksanakan sholat di waktu pertama itu. Anggap sebelum selesai waktu pertama sekitar 5 atau 10 menit. Kalau jama' takdim niatnya itu di pertengahan sholat, boleh sholat yang pertama. Kemudian jama' takdim, perbedaan yang kedua, jama' takdim boleh dilakukan selama kita selalu berada dalam keadaan musafir sampai selesai takbiratul ihram di sholat yang kedua. Kalau jama' takhir yaitu kita terus dalam keadaan musafir sampai selesai melaksanakan sholat yang kedua. Nah, itu perbedaannya. Jama' takdim wajib mualah, wajib bersambung. Arti bersambung jangan sampai ada terputus. Kalau jama' takhir tidak wajib mualah, tidak wajib tidak wajib di sana bersambung, akan tetapi disunnahkan. Jama' takdim yang keempat wajib berurutan. Arti wajib berurutan, zuhur baru asar, maghrib baru
isya. Kalau jama' takhir la yajibut tartib, tidak wajib berurutan tapi disunnahkan. Pahamlah? Jama' takhir melaksanakan waktu pertama di waktu yang kedua, umpama waktu maghrib dan waktu isya, maka tidak wajib berurutan tapi disunnahkan. Tidak wajib berurutan apa? Ya terserah, mau maghrib dulu, mau isya dulu, terserah. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan yang lebih afdal lagi at-tartib, berurutan waktunya, maghrib dulu baru isya, walaupun jama' takhir. Kecuali kita masuk masjid, orang sholat isya, ya sudah, sholat isya ikut orang banyak, setelah sholat isya baru kita di sana jama' takhir melaksanakan sholat maghrib. Nah itu, ini tulisannya, bisa baca tulisannya lah. Nah begitu. Nah ini adalah perbedaan antara jama' takdim dan jama' takhir. Nah mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipakai ketika kita dalam keadaan musafir. Gimana Pak Le? Ada yang ditanyakan Pak Le? Sementara belum. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nggih. Oh iya, di antara kita melakukan jama' harus ada uzur dulu. Umpama kita mau berangkat kemana? Ke Tanjung, singgahnya di Pulang Pisau. Umpama kita mau berangkat ke Tanjung, kita masih di rumah, apakah kita boleh menjama'? Oh jangan dulu, jangan dulu. Kita lakukan perjalanan dulu, keluar dulu kita dari tempat kita. Setelah kita keluar dari tempat kita, umpama pian rumahnya di sini, keluar dulu sampai umpama di Banjarmasin, umpama sampai di Pal 7 itu kan sudah keluar dari batasan kita. Sampai di Pal 7 ada masjid di sana samping kiri, Masjid Al-Munawwarah namanya. Ya sudah, sholat zuhur di sana. Nah perjalanannya kemana? Ke Tanjung. Oh berarti ke Tanjung itu melebihi daripada batasan yang diperbolehkan kita untuk mengqasar. Maka kita boleh melaksanakan sholat yang 4 menjadi 2, karena batasan orang yang mengqasar itu kan ada batasannya. Nah dan ke Tanjung itu berapa kilometer? Oh itu 200-an sudah sampai, ratusan sudah sampai. Maka boleh kita mengqasar. Maka saat itu kita boleh mengerjakan sholat asar di waktu zuhur dengan jama' takdim, dan boleh pian mengqasar, tapi harus melakukan perjalanan dulu. Jangan kita di rumah sudah menjama', habis menjama' guring pulang orangnya, masya Allah, kada jadi perjalanan. Nah begitu Pak, kira-kira mungkin bisa ditangkap, mungkin bisa dipahami. Nah jadi kita harus lakukan perjalanan dulu, harus ada uzur dulu, baru ada keringanan. Tidak mungkin ada keringanan tidak ada uzur, seperti itu. Ada uzur dulu baru ada keringanan, dispensasinya baru ada. Kenapa? Ada uzurnya dulu, beda dengan yang lain. Jadi harus ada uzurnya dulu baru ada keringanan. Kalau tidak ada uzur maka tidak ada keringanan. Begitu kan orang di rumah sakit juga begitu. Kalau ada surat miskin dari RT, ya sudah baru ada keringanan. Sekolah juga begitu, kalau ada surat miskin dari RT baru ada. Kalau bapak dah miskin tidak ada surat keterangan, begitu. Apa? Apa pertanyaannya? Dari berangkatnya kan sudah niat mau jama' takhir. Nah ternyata kan sampai waktu sana tuh dari tempat tujuan itu waktu yang kedua ini belum sampai, belum masuk waktunya. Nah buliknya ke apabila sembahyangnya apabila niat jama' takhir, walaupun kita sudah niat jama' takhir, kalau kita turun di waktu yang kedua ternyata masih belum sampai di kedua, kenapa kada sembahyang di situ? Sembahyang di situ jama' takdim, kadusah pakai jama' takhir, karena kita sudah turun di sana, kemudian sampai di tempat tersebut waktu yang kedua masih belum masuk. Contoh di orang hendak ke Brabai,
Ini sudah niat jama takhir sampai di Berabai masih belum asar lagi, bertukar masuk bulik kurangnya, bulik sampai kandangan hanya masuk waktu asar. Ya terserah mau sholat di situ silahkan. Kenapa? Karena kita masih dalam keadaan udzur. Tapi seandainya hendak sholat di Barabai, boleh jama takhir? Ya kada boleh jama takdim karena waktu yang kedua masih belum masuk. Begitu. Segitulah. Paham gitulah. Nah, orangnya hendak ke Barabai, nongkar apam, begitu bebulik. Dapat apam di sana, waktu asar masih belum masuk. Nah, kayak apanya? Apakah boleh jama takdim? Boleh jama takdim. Lu bagaimana dengan niatnya? Tidak jadi masalah. Langsung aja sholat zuhur dan asar. Apabila ingat kada hendak juga karas di jama takhir juga, sepengoleh harus sembahyang ini kena aja ditunda aja jama takhir. Umpama jama takhir orangnya niatnya kada hendak sembahyang di Barabai, ya sudah waktu bulik sampai di kandangan masuklah waktu asar, lalu dia mengerjakan di sana jama takhir dengan mengerjakan zuhur terlebih dahulu baru asar, atau asar terlebih dahulu baru zuhur. Jama takdim jama takhir, dan terserah dia mau qasar atau apa, dan sudah sampai di sana masafah, yaitu perjalanan jarak yang boleh untuk memperpendek sholat. Begitu. Jadi lihat keadaan sikon. Ada lagi? Nggih. Ini qasar apa tam? Iya, qasar apa qasar? Kalau qasar silahkan aja. Kalau apa namanya, kalaunya kita sendiri kemudian jama takdim apa namanya, ketika kita musafir dalam keadaan sendiri. Ini ada orang musafir dalam keadaan sendiri. Nah, apa namanya, ketika dia musafir dalam keadaan sendiri, umpama ini musafir yang diperbolehkan baginya menjamak dan mengqasar, dua-duanya dapat. Nah, dia sholat zuhur berjamaah, tapi ketika dia nantinya menjamak jamak takdim apa namanya, kemudian sholat asarnya dia sendirian, maka lebih afdal orang itu meninggalkan menjamak dan lebih mengutamakan untuk berjamaah. Berjamaah, tinggalkan jamak dan utamakan berjamaah. Nah, apalagi kalau bisa, tapi harus imamnya juga harus musafir. Kalau pian qasar, imamnya juga harus musafir. Karena bayangkan imamnya 4 rakaat, pian 2 rakaat, mau apa? Kan seperti itu. Kecuali kita boleh bagi kita yang harusnya mengqasar tapi kita tidak mengqasar karena berimaman, ya udah 4 aja dah kita. Boleh seperti itu. Tapi kalau kita mengqasar, imamnya tam sempurna 4 rakaat, kita 2, imam baru tahiyat awal, kita sudah salam. Nah, ini kawan di hiki bisa menyikut nang ini jadinya. Itu kenapa jadi salam, orang belum tuntung lagi. Kecuali kita niat mufaraqah. Niat berpisah dah, mengasingkan dari imam sebelum imam berdiri, udah sudah salam. Tapi bagusnya berjamaah. Nah itu, ayo, jadi diutamakan berjamaah. Jangan musafir sendirian, kalau perlu ada 3 orang 4 orang. Tapi kalau namanya tugas orang ngonon aja ada kawai cari apam ke berapa apa soleh apa ada lagi habis nyaman kita tasmiyah, ada tasmiyah kah? Nah, jamak taqdim wa jamak ta'khir, ya Allah. Ini setelah ini salat khauf. Apa itu salat khauf? Tapi masih ada di sini jamak, boleh kita menjamak kalau kita sakit. Kalau kita sakit boleh menjamak. Sakit kepala aja udah boleh. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Yang menurut mu'tamad
di dalam mazhab. Boleh. Kapan bolehnya jamak ketika kita sakit? Ketika kita sakit, sakitnya yang seperti apa? Sakitnya yang seperti inilah. Disebutkan dhabitul marad al-mubih lil jama', yaitu yang diperbolehkan menjamak baik jamak takdim atau jamak takhir bagi orang yang sakit. Sakitnya itu seperti apa? Sakitnya antal hagahu masyaggatun syadidah, bahwa orang ini mendapatkan kesulitan yang dahsyat idza shalla kulla salatin fi waqtiha, apabila orang itu salat tepat pada waktunya. Umpama orang ini kalau sholat tepat pada waktunya, merepotkan beliau, sulit karena penyakitnya. Umpama orang ini kalau sholat tepat pada waktunya, ini kasihan, bisa menyulitkannya dan bisa mengakibatkan penyakitnya keterlambatan dalam kesembuhan atau bertambah penyakitnya, maka boleh orang ini menjamak takdim atau jamak takhir. Bahkan sebagian lagi ada yang mengatakan sakitnya itu seperti apa? Sakit yang apabila diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan berduduk, sakitnya seperti itu, boleh jamak takdim atau jamak takhir bagi orang yang sakit. Jadi uzurnya seperti itu. Nah, seperti itu uzurnya. Uzur orang yang sakit. Uzur orang yang sakit. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan ada barokahnya, dan kita panjang umur, sehat wal afiat. Mudahan jangan ada garingnya insyaallah. Tapi kalau memang sakit, ada suatu saat kita sakit dan sebagainya, kalau mau menjamak ya silahkan. Seandainya setiap sholat yang kita lakukan menjadi berat bagi kita karena kondisi kita yang makin lemah, maka tidak jadi masalah dijamak takdim atau jamak takhir.